Welcome to PMS. Perlu kamu tahu sekarang. Kembali lagi bersama gue Aya. Gue Caca. Nih Caca, kemarin kan gue udah memperingati untuk para permisa sedia payung sebelum hujan ya nih. Nah, terus gak lama emang gue kena banjir. Wah, iya tuh kemarin kan sempat rame yang hujan gak berhenti-berhenti ya, sempat banjir, iya. banyak yang banget banjir di jalanan. 2 hari berturut-turut tuh hujan, makanya buat para pemirsa tuh jangan lupa jaga kesehatan kalian, jangan lupa minum vitamin, Jangan lupa sedia payung juga. sedia payung nih ya, paling penting. Paling Nah, penting, jas hujan kalau bawa motor. Iya, kalau untuk para yang punya motor jangan lupa bawa jas hujan, di jok motornya Harus sedia. Biar- Jas hujan sama sendal ya, kali Iya. aja ada yang pakai sepatunya basah. Iya, sepatunya basah, sayang banget Nah. kalau misalnya besok masih dipakai kan. Makanya kita sekarang udah masukin musim hujan, kan kita harus ekstra lah ituan kita. Ya apalagi kalau misalnya sampai banjir gitu kan, kesian yang rumahnya kebanjiran. Iya. Masuk gua sih sedih banget. Emang banjir tuh sekarang namanya udah musim hujan, udah yang biasa langganan banjir lah gitu, Iya. udah harus wanti-wanti nih, udah harus persiapan, surat-surat dipisahin gitu Surat-surat biasanya yang kan. penting ya. Surat-surat penting itu biasanya Dipisahin. kalau yang udah tiap tahun langganan banjir nih pasti udah langganan gitu, udah disiapin, udah masuk plastik semuanya. Oke, kali ini kita akan membahas apa sih, Cak? Nih kali ini kita akan ngebahas fakta unik orang Kidal. Orang kidal. Orang kidal tuh yang kalau nulis tuh pakai Tan kiri. Kidal. Ada juga yang bilang kidal, ada yang bilang kebot gitu kan ya. Nah awalnya gue juga tahu kebot karena kakak gue termasuk kebot gitu kan. Oh, kakak lu? Kakak gue termasuk kebot, nulis pakai tangan kiri. Ya lebih beraktivitas pakai tangan kiri. Tapi kan banyak juga nih ya orang yang kebot atau kidal itu cuma bisa nulis tangan kiri, nggak bisa nulis tangan kanan. Sama aja kayak kita nulis tangan kanan nggak bisa tangan kiri. Iya, Gitu. tapi kalau misalnya dia lagi pup atau apa pasti nyebutnya pakai tangan kiri atau tangan kanan juga nih. Nah itu gue nggak pernah nanya sih sebelumnya. Oke. Nah, tapi kalau kakak gue mungkin atau yang lain ada kakak gue bisa keduanya mungkin, tapi lebih lihai lah, lebih Lebih bagus pakai Pakai tangan tangan kiri, ya. kiri, Iya sih, gitu. biasanya orang kidal tuh kalau nulis udah pakai tangan kiri terus pas nyoba pakai tangan kanan tuh emang beda gitu. Tulisannya beda, lebih jelek kayak kita aja lebih kayak pakai jelek. tangan kiri Betul gitu kan. banget. Tapi kan kalau orang kidal nggak hanya nulis aja nih aja. Kadang kalau misalnya dia lagi bermain atau apa kayak misalnya main badminton, Nah, pasti bener. pakai tangan kiri kan. Kakak gue main badminton pakai tangan kiri. Kadang aja dia motong bawang, apa gitu pakai tangan kiri. Wah, gila ya, hebat banget ya pakai tangan kiri. Tangan gitu. kiri dong. Sedangkan kita yang ada kegores tuh Iya. jari. Belum apa-apa udah kena potong duluan gitu ya. kan. Nah, oke. Nah, tapi nih ada fakta unik orang kidal. Ada fakta Katanya unik. orang kidal itu umurnya lebih pendek. Masa sih? Kalau katanya kemarin gue baca dari dokter di luar itu mereka ngasih tahu kalau 15% orang di dunia ini yang kidal itu umurnya di bawah 20 tahun dan hanya 5% dari mereka. Tapi kakak lu umurnya udah melebihi. Ya, kan? alhamdulillah Iya. insya Allah panjang umur ya. Terus lu Ya berharap Allah, gue jadi jonjon gitu kan, ntar gue liatin kakak gue gak kemana-mana nih. Oke, terus lanjut lagi, Cak. Nah, dari 15% itu kan masih di bawah 20 tahun dan hanya 5% dari mereka yang bisa mencapai usia di atas 50 tahun. Oh, Gitu. oke. Nah, apa terus lagi tuh? ada lagi kalau di luar negeri udah terkenal banget nih Hari Orang Kidal Sedunia. Oh, ada hari orang kidal. Ada Hari Orang Kidal itu tanggal Itu 3. kayak spesial banget ya. Nah, orang bener, kidal itu. tanggal 13 Agustus. Karena biasanya di luar-luar sana 10% dari populasi mereka itu rata-rata orang kidal. Nah, karena di sini kita kan baru tahu nih, wah ada hari khusus orang Iya, kidal gitu gue kan. juga baru tahu loh. Baru tahu Nah, ada kalau orang kidal. karena di Indonesia itu orang kidal itu nggak nyampe 10% dari jumlahnya. Kalau di luar negeri itu dia bisa nyampe 10%, makanya banyak yang ngerayain, banyak yang hari apresiasi. kidal, Nah, bener banget. Terus ada juga biasanya orang kidal itu keturunan. Tapi kan ada yang Tapi mungkin 25%, enggak. Sebagian ada yang dari keturunan, ada yang enggak. Iya, 25% itu orang kidal keturunan. Kakak gue itu keturunan dari keluarga ayah. Lu keturunan. Kakak gue keturunan dari Berarti ayah. Ayah lo itu kidal juga. Enggak, cumanan anggota keluarga bapak gue ada yang kidal gitu. Oke. Terus lanjut, Cak, apa lagi? Nah, orang kidal itu biasanya lebih rentan stres. Oh, bisa. Karena kan dia lebih
apa tuh namanya, gunain otak kirinya gitu. Oke. Jadi lebih mudah stres, terus Oke. banyak juga yang gampang percobaan bunuh diri, terus habis itu Tapi bunuh kayaknya nggak diri. semua yang orang tangan kidal Nah, karena berpikiran seperti ya itu itu ya. mungkin sebagian luas di luar. Iya. Kalau kita kan nggak tahu nih di Indonesia gimana lebih besarnya Oke, gitu kan oke. ya. Terus apa lagi, Cak? Nah, terus biasanya itu orang kidal IQ-nya lebih tinggi. Oh, berarti rata-rata orang kidal tuh pinter ya? Pinter IQ-nya rata-rata. tinggi, tapi kan balik lagi sama kitanya juga kan, kita kayak gimana gitu. Nah, benar. Kan. Terus Emang karena kan balik lagi orang kidal itu otak kirinya lebih aktif. betul Nah, banget. kalau kita kan mungkin enggak, lebih biasa, dia lebih lebih aktif, jadi netral ya nah kalau lebih kita. netral. Oke. Mungkin kalau orang kidal itu karena lebih aktif, lebih banyak kegiatan, lebih banyaklah pikirannya di otak kiri gitu, makanya IQ-nya di atas rata-rata. Oke. Nah, tapi nih, lu tahu gak artis di Indonesia yang kidal? Siapa? Lagi booming banget si Pak Haju. Oh, Syifa Haju. Syifa Haju. Gue tau, gue kenal dia tuh artis menurut gue tuh paling cantik. Cantik sih, Cantik parah banget kan dia. ya. Gue Kan juga sebagai cewek tuh kayak suka. kayak, aduh, ngeliat cantik dia. banget nih orang, Apalagi gitu kan ya. Pacarnya kan ganteng banget Aduh, ya, Cak. ganteng banget itu. Kadang Kidal. dia kidal. Terus kemarin gue nonton di series barunya dia, Ah, Teluk Alaska, kan dia ceritanya nonton kayak bikin apa? Nulis Diary gitu. gitu. Diary, ya. Lah, kok dia tangan kiri, oh, ternyata iya, benar temen dia gue kidal. Oke. Tapi gak semua orang Indonesia itu kidal ya, ada yang kidal. Ada ya, mungkin lebih banyak yang pakai tangan kanan gitu seimbangnya. bener. Gue sendiri juga pakai tangan kanan, tangan kiri amburadul yang ada tulisan. Tapi juga ada salah satu pemain badminton tuh yang pakai tangan kiri kalau main. Siapa tuh? Duh, siapa ya? Pokoknya ada salah satu pemain badminton tuh apa namanya? Kalau main tuh dia pakai tangan kiri. Menurut gue tuh dia keren banget pakai tangan kiri. Kita ya mungkin kesehariannya dia pakai tangan kiri gitu ya, balik pakai lagi. kidal. Ya kita yang biasa pakai tangan kanan aja main badminton kadang lesot-lesot, kebanyakan ngambilin koknya gitu Tapi kan. dia udah kayak handal banget pakai tangan kiri, Cak. Makanya gue juga kalau ngeliat kakak gue bingung kan ya, aktivitas dia gimana sih pakai tangan kiri, main raket pakai tangan kiri. Kita gimana Pasti kalau coba? orang kidal tuh kalau misalnya melakukan pakai tangan kanan tuh kayak Lebih gitu. kagok. Lebih kagok karena mereka tuh udah biasa pakai tangan kiri Nah, gitu. yang lebih diaktifin tangan kirinya. Iya, betul banget. Nah, udah nih kita udah ngebahas fakta unik orang kidal. Terus ada berita-berita lagi yang akan kita sampaikan selanjutnya di PMS aja. Kuliah BSI aja. Pak, besok lebaran aku bawakan baju koko baru ya. Yang lama udah jelek kan? Bapak lu pengen ketemu kowe itu timbang itu kelambi anyar. Bapak kangen. Woi, masih nekat nak mudi juga caknya udah nih. Pak Barka nggak jadi mudik ke Palembang. Bahaya lo. Kau bisa bawa virus dari perjalanan. Kalau kita nggak pulang, kita tuh bisa ikut terinfeksi, Mas. Apa Mas nggak takut? Masmu tuh nggak pulang loh. Coba lihat. Pandemi COVID-19 mengancam, terutama bagi orang-orang lanjut usia dan yang sudah memiliki penyakit bawaan seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit paru. Statistik menunjukkan angka kematian tertinggi dunia berada pada golongan usia di atas 60 tahun. Meskipun kau naik mobil, kau tuh bakal berjam-jam di jalan. Begitu sampai rumah, langsung kau peluk bapakmu. Mesti kau lupa belum cuci tangan dan mandi.
Kau mungkin ndak apa-apa, tapi bapakmu dia tuh lah sudah tua. Bisa bahaya kalau terinfeksi. Namanya penyesalan pastilah datang belakangan. Mas. Pak, maaf ya. Kami nggak bisa lebaran di kampung. Nanti baju koko sama sarungnya kirim aja ya. Simpen aja dulu, Nduk. Ini mongso prihatin. Iya Pak. Iya. Sudah, Bapak lebih seneng untuk melihat kamu lebih lama lagi. Kamu di situ sehat kan? Sehat Pak, sehat. Zodiak. Oke, Ca, kita akan membahas zodiak nih. Kemarin kita udah ngebahas Libra. Sekarang kita ngebahas Hari ini kita akan ngebahas Scorpio. Buat kalian yang lahir dari tanggal 23 Oktober sampai 21 November, kalian pasti zodiak Scorpio. Nah, betul. Scorpio itu identik dengan kalajengking. kalajengking. Kemarin kalau di Libra itu simbol. Kalau Simbol. Scorpio Kalau hewan kalajengking. Oke. Nah, Scorpio itu punya banyak sifat, dari yang negatif, terus keuangan dan lain-lain. Sekarang kita akan ngebahas itu satu-satu nih ya. Nah, dari sifat umum dulu. Sifat umumnya apa tuh, Ca? Nah, Scorpio itu tekun, Tekun. ambisius. Oh, berarti dia kayak ambisius banget ya. Wah, kalau ngejar sesuatu harus semangat ya, harus semangat ekstra 45 gitu banget. kan. Terus apa lagi, Terus Ca? pekerja keras. Kerja keras sama kayak kemarin Libra juga Ya, pekerja keras. pekerja Oke. keras. Terus insting yang tinggi. Oh, punya insting yang tinggi ya. Nah, terus Scorpio juga berpegang teguh sama peraturan yang dia yakini. Oke. Kalau kayak, wah ini gue harus, ini apa namanya, peraturan yang gue udah serak banget nih, gue harus gitu, harus ngejalanin sejalan gitu. Nah, terus Scorpio itu tipe yang setia. Tipe yang setia. Kalau kemarin kan kayak betah menjomblo Betah ya. Kalau menjomblo. Libra. Oh, kalau Scorpio kayak Setia, tapi ada minusnya juga nih. Scorpio setia, tapi itu lebih kayak negatif thinking, overthinking, cemburuan, Oke. terus curigaan gitu kan. Ini biasanya cewek-cewek nih yang kayak Cewek-cewek. gini. Nah, kebetulan banget nih, gue zodiaknya Scorpio. Oh, lu Scorpio. Scorpio dong. Gimana nih sih, Ca? Scorpio. Nah, kalau kalau emang ngebahas curigaan, nah itu benar banget. Oke. Kan kayak Kak, semua orang kayak curiga, Curiga ya, sama gitu. pasangannya masing-masing. emang apalagi kalau tiba-tiba lagi video call sama doi pakai jam. Wah, lu dari mana lu? Nah, Pasti gitu kan. Iya, udah overthinking. Udah Berarti overthinking. lu pengalaman ya, Ca? Kayak Pengalaman gitu. sih emang. Udah kayak, kemana aku nggak bilang-bilang gitu kan, udah pasti itu. Iya, langsung overthinking, Overthinking malam-malam. malam-malam Ngambek gitu. dia Nggak, kan. semalam gue nggak bisa tidur. Padahal nggak balas chat tuh lagi ngambek biasanya. Emang Iya, biasa oke. gitu. Tapi itu terkadang mereka tidak mengerti kita tuh kalau ngambek, cuek gitu kan ya. Nggak peka ya. Nggak peka, kadang tuh apa? yang paling males nih, kita lagi ngambek, lagi overthinking, ditinggal tidur. Iya, itu gue paling bete banget kalau kayak gitu, Kak. Gue kan biasanya ngechat tuh ya, gue ngechat, gue udah fast respon nih, terus tiba-tiba ditinggal tidur, itu gue udah moodnya udah hancur Udah banget hancur. sih, udah bad mood banget gue. Nah, kayak semalam gue lagi cekcok gitu kan, gue udah ngantuk banget nih, gue bilang gini kan, nih biasa si Scorpio gue ngomong, selesain dulu deh masalah, baru kita tidur, kan besok paginya jadi adem gitu kan ya. Oke. Terus gue udah ngantuk banget, ya udah selesain deh nih masalah, gue bilang gitu. Terus kata dia, ya udah selesain aja. Terus habis itu ceknya satu, tidur ya tidur kan? gitu. Gua kata dalam hati, gue udah nungguin lu dari ngantuk kagak gitu. Dia ngantuk langsung tidur Berarti gitu kan. kalau Scorpio tuh gitu ya, harus Scorpio kayak, harus bener-bener jelas iya, gitu kan. gitu. Terus lu sendiri gimana nih? Kan katanya kalau sifat umumnya itu ambisius. Lu gimana? Ambisius, kalau gue udah ngeliat lah. Ya kalau kayak gue punya keinginan mau beli barang atau ngeliat sesuatu yang gue pengen, pasti
gue kejar gimana pun caranya gue bisa ngedapetin itu gitu loh. Berarti orang Scorpio kayak gitu ya? Kayak gitu Iya. rata-rata. Terus Nah, apa tapi tuh? Scorpio itu ada hal negatifnya. Ada hal negatifnya. Hal negatifnya Nah, apa, dia Cak? itu pendendam sama musuhnya. Oke, lu pendendam gak nih? Nah, gue kalau dibilang pendendam sih enggak, tapi kalau prinsip hidup gue gini, dia jahat sama gue jahatin balik. Oh, berarti gitu ya orang Gitu, Scorpio. Pendendam juga sih sebenarnya Ya. itu kan. Tapi kan gue kayak yang, ih gue gedok banget ya sama dia, mau gue apain gitu. Kalau Oke. kalau gue lebih kayak ke arah mantulin sih. Kalau dia baik sama gue baik sama dia. Kalau dia jahat, dia bisa gue lebih jahat gitu. Berarti gitu ya. Kalau ada yang udah jahat sama kita, ya udah kita baikin aja gitu. Ya ada yang gitu kan Iya. juga. Tapi gue kayak ngapain banget, dia udah jahat sama gue gitu kan. Ya, balik lagi sama kita Sama lagi. kitanya lagi. Kalau gua yang anak Scorpio lebih begitu sih, lebih kayak enggak deh kalau lu udah jahat, enggak deh makasih gue buat kenal atau dekat lagi gitu kan. Terus Nah, apa lagi, tapi Cak? Scorpio itu ada pandai manipulatif demi kebaikannya diri sendiri. Oh, jadi kayak misalnya dia lagi banyak masalah, tapi dia bisa nutupi masalahnya dia Nah, dengan benar. ceria Terus dia gitu. bisa kalau dibilang juga manipulatif tuh kayak muka dua gak sih? Iya. Kayak lu tuh di depannya ya biasa aja, tapi tuh kayak di belakangnya tuh ih gue kesel banget Nah, sama sama dia. kayak temen Manipulatif gitu. emosinya Iya, gitu betul. kan. Jadi kayak teman aja gitu. Sebenarnya gue nggak suka sama dia, tapi bagaimanapun juga kayak gue harus nunjukin gimana Iya, dia. gua nggak nunjukin seolah gua nggak suka sama dia. Heeh. Nah, terkadang gua juga gitu, gua anaknya lebih ke nggak enak gitu loh Ya, ya. nggak enakan. Nggak ya. enakan. Kayak semua orang juga gitu sih. nggak Tapi enakan. lebih nggak enakan tuh kayak kalau orang minjem barang, gue gimana? Kadang tuh mau minjemin, tapi gue nggak pengen gitu kan. Ya udahlah kita manipulatif aja gitu. Oke. Terus apa lagi, Cah? Hal Nah, negatifnya? terus hal negatifnya itu doang, dan kita akan ngebahas percintaannya nih. Oh, tentang percintaannya Scorpio. Scorpio. Nah, Scorpio itu punya daya pikat yang besar. Oh, Kalau populer kali ya gitu. Jadi itu Lu mungkin gimana nih? Kan lu juga Scorpio nih. ya Bisa gimana percintaan ya, gimana aku nih? sad girls guys. Sad girls ya. Terus, Jadi mungkin kalau yang lain-lain di sana selain kan Gemini itu Gemini. udah kelihatan banget kan Nah, auranya Gemini. gitu kan. Nah, kalau Scorpio mungkin lebih enak lah dilihat daya tariknya mungkin gitu. Nah, tapi Scorpio itu kisah percintanya itu dia lebih dominan. Lebih dominan dirinya. Dominan kemana tuh? Dari hubungan itu dia lebih dominan. Dia tuh ngerasa dominan gitu lah. Pokoknya gue yang lebih gitulah, lebih naik, lebih muncak gitu. Nah, kan tadi udah kita bahas juga Scorpio itu curigaan, terus abis gitu overthinkingnya tinggi gitu kan. Oke, terus apa lagi, Cak? Nah, tapi tuh banyak juga yang nggak cocok sama Scorpio. Kayak kalau zodiak yang nggak cocok sama Scorpio tuh kayak Gemini, Leo, Libra, itu tuh udah tolak belakang banget sama Tapi, Scorpio. ya, sebenarnya kayak kalau kayak gitu percaya atau nggak percaya ya. Nah, gitu. percaya apa nggak percaya. Karena kan jodoh ya diatur sama Yang di atas gitu. Oke. Tapi gue sempat ngerasain, gue sempat dekat sama yang Gemini, emang kayak nggak sefrekuensi aja Oh, gitu, beda ya, kayak tolak frekuensi. belakang Iya, gitu, kayak oke. ih gue udah nggak cocok aja sama dia. Berarti lo harus ngejauh atau lo yang di ghosting atau dia yang di ghosting Nah sama lo itu nih. ya bener kan. Ya tapi mendingan kita nge-ghosting gak sih? Nanti kena karma dong, ya. Nah tapi ada juga nih zodiak yang cocok sama Scorpio, Apa kayak tuh? Capricorn, terus abis itu Pisces sama Cancer. Oh, Cancer. Ya. Kebetulan doi Capricorn. Oh, berarti cocok ya. Cocok dong, Bismillah gitu Amin, kan. boleh sampai ini ya, Cak, main Walaupun juga aja. overthinking, walaupun banyak gitu banyak kan. suka berantem gitu kan. Tapi kan banyak juga orang termasuk doi gue nggak percaya yang namanya zodiak. Kadang kayak gue ngebahas, gue bilang kan, tak dulu lagi lagi baca-baca nih tentang zodiak. Ngapain sih emang percaya aja sama zodiak ya? Kita kan balik lagi sama diri. Gue juga kalau buat gue lebih 50-50 lah, percaya nggak percaya gitu. Nah, buat lu sih ya, lu percaya gak sih yang kayak zodiak gitu? Ya, gue sebenarnya nggak percaya atau nggak percaya sih. Ya balik lagi sama gue juga sendiri, 50% percaya, 50% enggak. Mau dibilang nggak percaya tapi ada yang bener gitu kan ya. Oke, kita kan udah ngebahas Scorpio. Sekarang kita akan membahas elemen-elemen zodiak. Cak. Nah, benar banget nih. Zodiak punya 4 elemen. Ada tanah, ada api, ada angin, dan ada air. Nah di api itu ada Aries,
Leo, Sagittarius. Nah, kalau api ini tuh sifatnya membara, semangat dan menggebu-gebu gairah. gitu lah ya. Kayak kalau Kalau api kan kayak wah, membara iya gitu kan iya, ya, kayak gitu kan. Nah, kalau gue ngelihat sesuatu nih, wah gue gimana caranya gue harus ngejar gitu kan, ngebara. Oke, nah terus ada yang tanah. Yang tanah itu ada Capricorn, Taurus, sama Virgo. Dia itu lebih ke realistis dan pakai logika. Nah, dia nggak lebih kayak logikanya lebih berjalan gitu lah ya. betul banget. Dan ada angin, yang angin ini tuh ada Aquarius, Gemini, sama Libra. Dia tuh pandai bergaul dan rasa ingin tahunya tinggi. Kebetulan gue Aquarius sih. Rasa ingin tahunya tuh tinggi banget. Emang ya. kan namanya angin gitu ya, berputar-berputar di udara Dan gitu. Nah, yang terakhir itu air. ada air. Air itu ada Pisces, Cancer, sama Scorpio. Dia tuh lebih ke emosional. Nah, betul banget. Scorpio, masuk lagi Iya, Scorpio. iya, Scorpio. Ya, Ada saya hamba Scorpionya. orang yang Gimana? emosional. Oke, lo orangnya emosional ya, Cek? Bukan lebih emosional, bukan yang kayak kemarah atau kemana gitu, kayak lebih emosional dirinya. Kalau gue ngelihat sesuatu gitu, gue lebih gampang sedih, lebih gampang marah, tapi kayak nggak gue yang menggebu-gebu gitu loh emosionalnya. Kan ada orang yang lebih emosional kayak marah-marah gitu kan. Tapi lu lebih ditahan sih, walaupun lu kesel sama orang itu lebih baik gue Nahan sendiri gitu. sih. Tapi sebenarnya lu kesel gitu. Kesel yang ujung-ujungnya juga kita nangis sendiri gitu kan. Iya gitu lah pokoknya. Kalau orang sih kalau emang nggak bisa nahan, maksudnya nggak Emosi. bisa emosional, orang kayak orang emosional tuh emang kayak gitu sih. Tapi kan ada mungkin yang lebih dikeluarin emosinya. Gue kalau ya buat gue gitu kan lebih nahan sih kayak gitu, nanti ujung-ujungnya overthinking, nangis, balik lagi. Emang jadi penyakit sih perempuan. Emang iya. Kita kalau misalnya udah tahu, udah deh itu nangis. Nangis. gitu. Tapi kalau belum tahu dicari tahu Iya, gitu kan. Kayak tinggi banget ya rasa ingin tahu Rasa ingin tahu emang. Oke, mungkin segitu dulu kali aja kita akan bahas zodiak kali ini, terus tentang Scorpio kan. Tentang Scorpio tadi udah sifat-sifat Scorpio. Nah, kapan? Lupa. Ini apa sih Opisius ya? Opiukus. Terus gue ngomongnya gimana dong? Ada satu lagi nih yang mau gue bahas, yaitu ada Opiukus. Apa? Opiukus. Opiukus ini adalah, lu pernah dengar gak sih Opiukus? Ya udah, yuk, udah mulai ya. Nah, ada lagi nih, lu pernah dengar gak sih namanya Opiukus? Apaan itu Opiukus? Opiukus itu rasi bintang. Apa? Gue bingung. Iya, Pak. Ah, Bapak nggak ngomong dari tadi. Udah tadi dia aja dari aduh. Udah. Opiukus. Lu pernah rasi bintang bang? Si Caca. Iya. Iya, iya. Karena audiensnya itu di layar itu bukan di Caca. Iya, oke. Oke, yuk. Nah, lu pernah dengar gak sih namanya Opiukus? Opiukus ini rasi bintang yang Bentar, kelihatan banget bacanya. di apa ini? Taruh dong, dianaktirikan. Jadi itu rasi Lalu bintang. berapa tuh? Walaupun udah selama berapa tahun ini, rasi bintang yang ke-13. Opiukus itu adalah rasi bintang yang dianaktirikan. Taruh, Pak. Saya ngecat dosen. Opiukus, dah. Lu pernah dengar gak sih, Cak? Opiukus adalah rasi Ini bintang siapa yang yang ngirimin gua nih? dianaktirikan. Yang namanya Apang siapa sih? Dia Oh, kenapa emang? ngirim link apa? Film bokep ya? Dah, ayo. Ayo. Ini udah dimulai. Udah. Aduh, tadi posisi gue kan kayak gini. Oke,
Apa nih dalam Ophiuchus? zodiak? Enggak, gue nggak pernah dengar deh. Nah, Ophiuchus itu adalah rasi bintang yang dianaktirikan. Jadi tuh Ophiuchus itu adalah bintang ke-13. Wah, baru ya. Masih baru. Makanya itu belum Belum terkenal iya, gitu lah ya, maksudnya belum. masih asing gitu Masih kan. asing. Iya. Terus pas kalau ada yang nanya Ophiuchus apa sih? Pasti kan pada nggak tahu kan. Jadi itu rasi bintang yang dianaktirikan. Jadi dia baru keluar gitu Iya, lah. baru keluar. Dianaktirikan mungkin karena dia baru satu-satunya yang baru nongol gitu lah kan ya, cuma benar. nasional ada 12 kan. 12 tuh baru dia. ada lagi yang ke-13 namanya Ophiuchus. Cuman belum terkenal banget Belum sama belum zodiak-zodiak mendunia lain. lah gitu Iya. ya. Yang gue juga baru dengar itu Ophiuchus gitu. Ternyata dia baru gitu. Dia masih baru, masih kayak anak baru lahir gitu kan. Anak bawang gitu Iya, ya, anak bawang. kalau kita Makanya dia anak anak bawang gitu. Yang lain udah pada senior, dia masih baru. Makanya kan. gue kayak Oke. ngerasa asing gitu ya. Berarti kalau kan zodiak nambah nih 13. Berarti perputaran tanggalnya itu juga berubah harusnya. Berubah. Sebenarnya iya sih emang berubah, cuman apa ya, orang udah lebih nyaman sama yang lama. Yang lama. Benar. Gitu. Karena kalau emang udah nyaman ya udah gitu kan. Iya kan harus berubah lagi. Belum kan kayak- pasti sedikit enggaknya pasti ada yang berubah zodiak Karena gitu emang dia kan. udah nyaman sama zodiak yang lama gitu. Udah ngerasa gue banget nih. Iya, Terus oke. kenapa ya lu pakai muncul Iya. gitu kan pasti. Kayak nggak disenengin banget Nggak ya. disenengin. Oke. Tapi mungkin kalau ada yang zodiak itu gitu mungkin ngerasa wah ini baru gue banget nih. Iya. Mungkin dia ngedukung adanya yang itu. Nah, kita udah ngebahas tadi ya dari zodiak Scorpio, Betul terus banget. elemen-elemen, terus Tadi yang terakhir. baru zodiakus. Kita Ophiuchus. udah ngebahas Ophiuchus, Ophiuchus. zodiakus, Ophiuchus. Ophiuchus yang dianaktirikan. Iya, maaf ya, Bun. Oke, mungkin segitu kali ya, Cak. Ya, Kita benar bahas zodiaknya. Kita udah ngebahas banyak tadi ya. Masih di PMS. Daftar kuliah di bulan Oktober 2021. So bisa. Aplikasi mobile dan website PMB Universitas BSI. Memudahkan semua jadi mudah. Kuliah BSI aja. Sudah lama anak-anak kita melakukan pembelajaran jarak jauh, yang biasanya selalu belajar bersama di sekolah. Mereka harus belajar dari rumah. Kelas pun sepi, tak ada suasana riang. Kini tiba saatnya kita untuk belajar tatap muka terbatas, yang tentunya atas seizin orang tua. Dan proses pembelajaran yang dibagi menjadi dua, terbatas di kelas dan pembelajaran jarak jauh. Yuk, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mengecek suhu badan, menerapkan etika batuk bersin, dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Nah, kali ini kita akan ngebahas musik. Musik yang kali ini kita bahas itu dari Indonesia. Kemarin kita udah ngebahas tentang Adele, sekarang kita membahas tentang yang dari Indonesia. Lah di Indonesia. Salah satunya siapa? dari daerah Garut. Dari daerah Garut. Kalau boleh tahu namanya siapa sih, Cak? Nama bandnya itu terkenal band metal hijaber. Metal Hijaber. Keren ya, Keren. udah pakai hijab terus Metal Iya, gitu. gitu Nah, kan. yang uniknya itu, makanya yang uniknya itu mereka kan terdiri dari 3 anggota, tiga perempuan, personil. 3 personil. Iya, tapi gue mau nanya namanya siapa sih? Maksudnya nama bandnya itu apa? Nama bandnya itu VOB, Yobi. Ada artinya gitu. Voice Over Beechoper. Oh, keren ya. Keren ya gitu ya. Ada kepanjangannya Ada VOB kepanjangan gitu. VOB kalau nama bandnya. Nah, dia itu berdiri sejak 2014. Oh, berarti udah lama ya. Udah lama, beberapa tahun yang lalu 2014. benar. Dan mereka tuh pakai hijab Pakai ya? hijab semua. Dia kan dari 3 anggota. Tiga anggota. Trio ya. Trio, berarti, trio 3 cewek-ceweknya, cewek 3-3-nya, hijab bertiga-tiganya. Kita kompak ya. Kompak. semuanya, berhijab Terus semua ya.
band Aura bandnya lebih ke metal gitu kan, nggak biasanya kan yang hijaber itu lebih yang ke slow, Iya, kayak mellow ya, gitu kan. gitu kan. Ini Tapi lebih ini ke metal, rock gitu Berarti kan. pakaiannya yang serba hitam gak sih? Ya mungkin serba hitam yang kayak jaket kulit hitam, Jaket celana kulit, hitam iya, gitu kayak kan. apa namanya, jeans gitu, jaket jeans terus disobek-sobek gitu Gitu ya. ya. Kalau Kayak anak ada metal punk gitu ya. Nah, Terus gitu. kan dia bertiga, anggotanya itu ada Uwais Aisyah, dia sebagai drummer, terus abis itu Farida Maya, ada Firda Maria, Nah. Firda Maria Kunia, dia sebagai Vokalis. sama gitarisnya. ya vokalis sama gitaris, terus ada Widi Rahmawati sebagai basis. Basis tuh yang panjang itu keren loh ya. Cewek-cewek bawa Gue aja gitar gitu. main gitar nggak bisa. Apalagi ini sebagai apa namanya, basis gitu, Gitar bass. biasa aja kita nggak Kita bisa ya. susah megang kuncinya Iya, gitu kan. ada kunci-kuncinya. Itu sebagai basis keren loh ya. Banget. Nah, tapi yang lebih uniknya itu mereka itu kan ketemu waktu masih MTS. Oh, masih MTS. Kalau kita SMP Iya, lah ya. makanya berhijab, Nah, jadi MTS Kada, juga sekolah. dari sekolah MTS makanya mereka berhijab. Nah, kalau kita SMP lah ya, menengah pertama gitu kan. Kalau ini madrasah sanawiyah Nah, kalau MTS. Nah, dia ketemu itu di MTS waktu mereka sekolah di Garut. Nah, Mereka berarti temenan udah lama ya? temenan sampai udah sekarang. sampai sekarang udah cukup lama. Dia tuh MTS di sana, terus awal perjalanan mereka tuh mereka ngambil ekskul teater. Oh, sekolah teater. Dari teater ke rock gitu kan. Iya. Nah, mereka tuh awalnya masuk teater karena mereka nggak ada pikiran dia mau nge-rock masa mau nge-band gitu. Mereka mikir ya udah teater kayak acting Iya, gitu kan nggak kan. mungkin apa namanya, mungkin ini jalan darinya dia apa, dari mereka bertiga tuh sampai ngambil keputusan buat menjadi rocker atau apa sih, metal gitu, kayak jadi pemusik metal Pemusik gitu. ya, gitu kan. Itu kan kayak jauh banget dari ekskul yang dia ambil gitu. Karena kalau misalnya itu kan kalau misalnya dia ngambil eskul, berarti eskul harus eskul musik. Tapi Iya, ini kalau kayak emang dia apa? niat gitu ya, kalau dia betul. terniat dari gue mau jalan nih ke jalan lagu, ke Iya, musik betul gitu, gue mau banget. lebih matengin lah keinginan gue jadi musisi atau gitu. Nah, uniknya tapi dia tuh eskulnya teater. Eskul teater. Ekskul teater kan kalau kita lebih identik dengan kayak acting, Iya, terus betul. drama Bener gitu banget, kan. iya. Kita nggak ada yang mikir kayak wah jadinya Bakal kita bisa musisi jadi gitu ini kan. kan musisi, apalagi Musik. kayak metal rock gitu kan. Nah, dia pas dia masuk teater, dia masuk ke lebih ke seni musik. Seni musik. Nah, pantes nah ya, saat jadi- itu dia baru kayak menemukan jati diri mereka lah gitu. Oh, wah, jadi gue lebih mereka bertiga masing-masing ya. nah, bener, gitu. wah kayaknya gue lebih suka musik nih, gue harus kayak nerusin ke musik. Tapi gitu musiknya kan. dia tuh beda dari yang lain. Beda. Dia rock Rock. sama metal. Itu yang bikin gue kagum sih. Biasanya ya namanya anak-anak seumuran kita kan Iya, gitu ya. terus belum ada pikiran buat ke situ lah ya. Iya benar banget. Apalagi kan namanya rock sama metal tuh lebih identik ke cowok, lebih identik ke anak-anak cowok muda gitu kan. Ya kita sebagai kaum cewek gitu pasti kan lebih ke mellow, terus habis itu ke galau, ke Kalau sedih biasanya kalau kayak gitu gitu kan. cowok-cowok, cewek-cewek yang tomboy. Nah biasanya gitu. Iya. Lagi cewek tomboy juga hampir nggak semua juga suka rock gitu Iya, kan. betul. Nah, tapi nih Ca, apa namanya, VOB ini akan mengadakan tour ke Eropa. Udah mengadakan tour ke Eropa. Ke Eropa dong. Gue bangga banget sebagai Bangga orang sih, Indonesia. sebagai warga Indonesia Iya. gitu. Apalagi warga Garut ya, pasti senang banget dong. Ada apa sih? Ada anak muda yang bisa mengadakan tour ke Eropa. Membanggakan Iya, negara membanggakan, sendiri iya, lah gitu lah ya. Apalagi buat orang tuanya, Iya, senang banget lingkungan ya, sekolahnya pasti pasti. orang tuanya senang banget anaknya udah bisa mengadakan tour ke Eropa. Wah itu the best sih. Eropa, wah keren banget ya. Iya, makanya gue juga pengen, boleh gak sih ikut? Gue nggak apa-apa deh, gue jadi nambah personil gitu coba. Jadi Nah, apa lu di situ? gimana sih gue jadi yang nyolok-nyolokin mic kayak gitu, terserah. Sedih banget. Oke, mungkin segitu kali aja kita ngebahas tentang VOB ini. Pokoknya gue kagum banget sama VOB ini tuh bisa mengadakan tour ke Eropa. Itu apalagi anak, keren banget dah pokoknya kalau Jadi kalau gue anak-anak. sebagai orang tua, gue seneng banget anak gue bisa ke Eropa. Senang Itu sih, mengadakan walaupun konser. dengan jalan yang beda gitu kan. betul Berarti kan banget. dia anak yang berani berbuat beda lah gitu kan.
gue salut sih sama mereka kayak udah mau umur segitu tapi udah bisa keliling Eropa lah, kita mau masih di sini-sini aja. Masih rebahan. Masih ya, betul. Iya, mikirin gue gimana nih nanti ke depannya, masih Mikir bukan, nggak usah yang jauh-jauh kita mikirin aduh tugas deadline besok lagi ya udah ntar malam aja lah, pasti gitu kan. Pasti banget. Oke, masih di PMS saja. Hai Sobat BSI, saatnya beralih dari harta, tahta kuota, menjadi sarjana, beasiswa, cicilan dana cita. Bagi Sobat BSI yang ingin menjadi sarjana dari kampus ternama, awali langkah pertamamu melalui Universitas Bina Sarana Informatika. Di Universitas BSI, ada 3 fakultas yang bisa kamu pilih. Dengan pilihan 10 program studi S1 unggulan. Jangan lewatkan kesempatan untuk raih beasiswa dari Universitas BSI. Kamu juga bisa ringankan biaya kuliah dengan program cicilan melalui Dana Cita. Bersama Universitas BSI, siap menjawab tantangan masa depan. Segera daftarkan diri kamu melalui aplikasi PMB UBSI. Kuliah BSI aja. bagus sekali. Berarti kalau Endoplast Makassar Silakan Sapa. bukannya minum ayam menjadi Terima kasih untuk para guru yang terus berjuang demi kemajuan bangsa. Tetaplah menjadi teladan demi masa depan Indonesia. Nah, Ca, kita akan membahas film kali ini. Film yang lagi booming banget nih yang kita bakal bahas. Aduh, gue gak sabar membahas apa sih? Ngebahas film The Medium. Wah, gue baru nonton dong kemarin, baru nonton. Gue ngerekomend, terus coba lu nonton deh. Gimana menurut lo? Kan banyak nih ya orang-orang pada bilang, aduh lagi nonton mual gitu kan, apa gimana gitu kan. Gue liat di TikTok ya. Ih, TikTok itu rame banget loh yang kayak gue ngerasain gue sebagai Ming, gue kan jadi penasaran gitu kan ya. Masa iya nih film sampai berpengaruh Kira lu gitu. nonton? Akhirnya gue nonton. Ternyata emang pusing. Iya, sama sih gue juga habis nonton itu kayak emang awalnya tuh pas nonton tuh nggak berasa apa-apa, tapi setelah nonton kepalanya pusing banget. Gue kan nonton di bioskop kemarin. Pas awal sebelum nonton itu gue udah suges kali ya. Iya. Sebelum nonton aduh kok kepala gue cenut-cenut gitu kan. Pas nonton juga kan nonton kita sebenarnya gelap, terus bioskop namanya bioskop gitulah ya, harusnya kan lebih fokus gitu, lebih hilang lah rasa sakitnya. Ini malah enggak, Malah pusing. malah ya? pusing. Wow. Pusingnya tuh gue kalau gue pusing bukan yang muter, yang kayak cenut gitu Cenut, kan. iya. Tapi gue nggak ngerasain sampai dampaknya kayak gue kemin, kayak mual-mual gitu kan. Paham. Lebih ke pusing aja sih, tapi habis keluar dari bioskop hilang. Hilang. Kalau Kayaknya gue beda. suges kita ya. Iya, kalau mungkin pendapat orang tuh beda-beda ya. Mungkin ada yang setelah nonton jadi pusing. Tapi kalau gue apa namanya? Abis nonton itu langsung pusing. Bener-bener pusing. Udah gila deh, kepala gue nyut-nyutan banget. Kayak terbawa Iya, suasana. padahal gue udah ngeremen, lah kok cuman kayak gini doang sih, nggak ada, katanya orang pasti bakal mual. Terus pas gue nonton, gak ada apa-apanya. Iya, tapi emang pusing sih mungkin. Ilmu hitamnya dapat. Iya, dapat. Efeknya dapat ke kita. Keren ya. Keren banget sih. Jadi itu film The Medium ini menceritakan tentang perdukunan. Ya, dan Medium ini juga berkolaborasi bersama Korea Selatan. Jadi 2 negara ya, Thailand sama Korea Selatan. Iya, The Medium ini juga seperti paranormal activity. Dia itu kayak film dokumenter gitu. Nah, itu yang gua nggak expect. Gue pikir kan, wah film biasa lah gitu. Iya. Film yang kayak biasa-biasa, film horor kita nonton. Tapi pas nonton, kok kayak gini gitu. Kayak kalau kita biasa nonton kan kamera nge-shoot terus pindah. Kalau ini tuh kayak ngerasa kayak diusir kameramennya Iya, gitu jadi kan tuh, ya.
film apa namanya The Medium ini tuh kameramennya ngikutin si Ming ini. Perjalanan di desa itulah ya, jadi gitu. itu gue mungkin kita spoiler dikit kali ya, Cia. Dikit. Jadi itu apa gimana? Kalau gue kan pendrakor banget nih Iya. cerita anaknya. Oke. Anaknya drakor banget gitu kan. Gue emang tahu kalau di Korea Selatan itu, kalau kita kan dukun itu, kalau di ibarat negara kita dukun itu kita bisa belajar. Oke, iya, Kita iya. mengilmu gitu loh ya kalau di sini. Tapi kalau di sana tuh kayak lebih beda, mereka lebih keturunan. Keturunan. Ya mungkin dari Korea sama Thailand ini perdukunannya Mungkin emang Iya. sama ya keturunan iya, gitu. Tapi kayak menurut gue sih apa ya, Thailand ini lebih kental banget sih. Lebih kental. Nah, bener banget kalau Dan orang kalau tuh masih percaya sama perdukunan gitu. betul. Nah, kalau Korea kan gue nontonnya ya udah nurun gitu, misalnya bener-bener. dari ibu atau turunnya ke kita gitu kan. Nah, pas gue nonton kemarin sama kayak The sama-sama Medium, ya. gitu kan sama tradisi Korea gitu turun menurun. Kalau The Medium ini apa ya, orang tuanya si anak ini tuh nggak setuju kalau misalnya anaknya bakal dijadiin keturunan untuk Dukun iya, selanjutnya dukun gitu lah ya. selanjutnya. Makanya orang tuanya ini ibunya si Ming ini masuk pindah ke agama Kristen Gitu. gitu. Jadi supaya anaknya nggak kena turunan dukun. Nah, tapi yang belum tahu nih, Ming itu pemeran utama. Oh, iya, Makanya cewek. kalau penasaran Iya, nonton ya aja kan. kan. Itu Ming seru siapa banget sih, sih. Ming siapa sih gitu kan. Tapi kalau menurut pendapatku ya, itu semua tuh berawal dari ibunya Ming. Bener gak? Iya, ibunya Ming. Sebenarnya sih gimana ya, kalau misalnya ibunya Ming ini setuju, ya udah nggak mungkin ada masalah gitu. Tapi kalau misalnya emang ibu Ming yang setuju, nggak bakal mungkin ada film The Medium. Nah, betul banget, gak mungkin kita penasaran Iya, gitu betul kan. banget. Ya, tapi kalau gue kayak lebih ke ibunya Ming. Kalau dia kan lebih kayak perdukunannya turun kayak ke dewa-dewa gitu kan ya. Nah, harusnya kan turunnya ke ibunya Ming. Iya. Tapi ibunya Ming itu kayak lebih mengelak, jadi turunnya ke adiknya. Iya, Ke jadi adiknya, adiknya, ke bibinya Ming gitu lah ya. Nah, terus mungkin bibinya ini udah capek kali ya, bibinya capek, mungkin mau diturunin ke keponakannya. Keponakannya, tapi tapi ibunya nggak nggak setuju. setuju. Makanya anaknya itu jadi apa namanya? Jadi beda, ala jadi bala beda. tumbal lah Iya, gitu jadi lah. jadi tumbalnya. Nah, abis dari pemakaman itu sifatnya Ming tuh udah beda gitu. Udah beda banget. Gue Iya. tuh mikir awal gini, ini gimana sih jadi ceritanya gitu. mungkin belum dijelasin ya iya, pas dia nonton. berpribadian ganda atau gimana Plot gitu kan. twist ya Plot twist sebenarnya. gitu sebenarnya, nggak bisa Oke. nebak-nebak gitu. Terus sebenarnya tuh bingung gitu kan, soalnya gue orang biasa nonton film gitu, gue nggak biasa nonton dokumenter gitu kan, gue biasa nonton film yang ya udah yang jelas arahnya gitu, yang lebih jelas pengambilan gambarnya gitu. Ini kan kayak lebih kita ngevlog sehari-hari. Iya, betul banget. Dan kita apa namanya, di itu tuh kameramennya selalu ngikutin Ming kemana aja benar. gitu kan. Tapi adegan yang pertama kali bikin gue kaget pas lu gimana? Kalau gue adegan yang menurut gue itu gue pengen bilang cuma takutnya ini banget. Gak apa-apa, ya. dikit-dikit. Yang paling gue suka itu adegan pas di akhir-akhir yang mau ritual buat penyembuhan Wah, si Ming itu the best itu juga. the best banget sih. Itu the best banget. Itu paling sebenarnya ada kesalahan sedikit sih sama yang di rumah. ibunya itu ya. Iya, yang di rumah itu. Padahal emang benar-benar tuh anaknya emang ada di samping, tapi Itulah kalau bisa dibilang manipulatifnya setan gitu iya, ya. bener banget, suara anak bayi ya di Suara dalam anak bayi kamar. itu tuh sebenarnya udah dilarang sama suaminya kan Iya, ya, udah dibilang. jangan dibuka dulu sebelum ritualnya itu selesai. Tapi malah dibuka, malah jadi bala, banyak tumbal. Iya, dukunnya mati, Dukunnya mati, ibunya bibinya mati ya, mau banyak lah yang mati, jadi lebih ke sadis. Kadang ada juga yang bilang itu lebih ke kanibal. Kanibal. Iya sih, kanibal sih jatuhnya, kanibal. Tapi menurut banyak darah-darahnya gitu sih. Banyak perdarahan, tapi yang gue Kira tuh tadi zombie, Ca. Kok ini kayak film zombie sih, padahal nggak ada zombie-zombinya ya, tapi gitu kalau kan. buat kalau kepercayaan kita gitu ya, kita kan di sini dipercaya yang namanya mereka sama kita udah beda alam, betul dan banget. mereka itu nggak bisa nyakitin kita. Sosok yang paling kejam itu ya manusia Iya, gitu kan. manusia. Paling Kalau kejam sih paling manusia. kejam sih manusia, karena kita dendam bisa kita lakuin, bisa kita tusuk, bisa betul, kita betul gimana, banget, karena betul kita banget. masih bernyawa dan masih ada tubuh. Nah, kalau kita di sini mereka dendam ya mereka cuma bisa nyimpan dendamnya sendiri gitu di bumi ini, masih kalau kata kita gentayangan sendiri gitu. Nah, yang gua nggak habis pikir
kan dia sosok kayak makhluk astral gitu. Kenapa dia bisa kayak ngelakuin hal itu sama manusia? Mungkin dikendaliin kali ya, mungkin sebelum dia mati tuh mungkin dia punya sebelum dia meninggal itu punya dendam, makanya dia setelah mati dia bisa masukin tubuh orang. Mungkin buat balas kalau dendam, di gitu. kita itu ilmunya udah paling tinggi lah, Iya, ilmu. setan paling tinggi gitu. Betul banget. Nah, tapi di medium ini ada fakta uniknya juga. Fakta uniknya itu adalah tadi menceritakan dunia perdukunan. Iya kan beda dari yang lain ya, filmnya dari ini yang lain. menceritakan tentang perdukunan di Thailand. Thailand. Dan yang kedua itu adalah sutradaranya Collab tadi. Collab, benar. Korea Selatan ya. Tapi Thailand. di Korea Selatan tuh dia masuk box office. Wow, keren banget. Itu sih. salah satu fakta uniknya nih. Tapi di Korea itu sebenarnya udah rilis dari tahun bulan Juli kemarin. Iya, tanggal bulan Juli. Jadi mereka duluan gitu ya. Iya. Itu masuk box office di Korea Selatan dan penayangan pertamanya itu tembus 130.000. Wow. Keren Wah, banget. the best sih, kan keren 100. banget. Wah, 130.000 gitu kan ya. Apalagi sekarang kan udah booming banget. Udah booming banget, udah di Indonesia booming. Nah, yang ketiga itu ada dibuat ala dokumenter. Ala dokumenter, benar. Yang tadi gue bilang, gue tuh bingung. Jadi nontonnya tuh harus gimana gitu Iya, kan. karena tuh kameranya tuh bener-bener kayak nyata. Kayak banget. real Iya, real dibuat kita nyata jalan banget. gitu. Kayak, Karena ikut goyang kesini. iya gitu kan, jalan Cak. lari gitu kan ya. Larinya juga kalau kita biasa buat film gitu, larinya kan yang standby gitu, yang apa namanya, Larinya bener-bener kayak lari biasa, bukan lari fisik. pokoknya larinya tuh yang kita kameranya nggak gerak, yang pokoknya kalau di film kan kamera gitu. Kalau ini tuh kayak berasa beneran lari, yang golak bosak gitu kan. Bener-bener kayak bener-bener dikejar zombie gitu loh sih. Kayak zombie. Iya, jadi kayak kita merasa kita dikejar gitu. Itu makanya itu salah satu kan, itu mungkin pesan dari mereka biar ke kitanya masuk gitu, ke penontonnya masuk. Bener-bener dapet feel di medium itu kayak gimana, menceritakan gimana, maksudnya menceritakan tentang perdukunan Thailand tuh kayak gimana. Mungkin perdukunan Thailand lebih sadis ya dibanding Indonesia. Iya, nggak tahu juga sih ya perdukunan kayak gimana. Kayaknya perdukunan Indonesia lebih sadis ya, kayak santet, pelet. Kayak misal gue benci sama Caca, gue sama Pelet ya disentet. Kalau pelet gue suka nih. Aduh, gue demen ya sama tuh cowok ganteng tuh. Pelet gitu. Gampang ya, tinggal nasi duku apa sih, Tinggal datang ke dukun, bayar. Iya, bayar. Aduh, gue mau kelihatan cantik nih, gue pakai susu. Gitu kan. Ada tuh yang susuk, ada tuh yang susuk tuh di mata di sini. Maksudnya di Indonesia, bukan di sini. Kayak macam-macam ya. Banyak sih yang dunia di perdukunan tuh menurut gue tuh serem sih, serem. Gue tuh pernah ngeliat di YouTube susuk tuh di sini, di urat sini. Jadi tuh dibentuknya kayak jarum. Tapi jarumnya itu menurut gue kayak transparan gitu nggak sih, nggak kelihatan. Jarum kalau gua ngeliat di YouTube tuh kelihatan jarumnya tuh real jarum gitu. Kan dia jadi tuh dia kalau kita kan diginiin itu kita kosong ya. Kalau dia tuh ada jarumnya gitu loh. Tuh pas gue lihat itu kan ceritanya dia mungkin tobat gitu lah ya. Dikeluarin dan itu nggak berdarah sama sekali dong. Nah, real logikanya gitu, kita kalau dikeluarin benda dari tubuh ya, gitu apalagi kan, apalagi jarum pasti kan darah. seenggaknya ngocor apa gimana gitu. Ini enggak sama sekali. Apalagi kalau misalnya buat para perempuan nih yang suka pakai tusuk di muka buat mencerahkan apa sih auranya gitu kan, itu bahaya banget. Bahaya sih. Kayak kalau emang mau cantik ya udah cantik aja, natural. Semua perempuan tuh menurut gue cantik. Cantik. Perempuan Mungkin, cantik, kalau perempuan ganteng mah aneh. Iya, mungkin kalau perempuan cantik itu mendapatkan apa sih cowok yang tepat. Ya kalau kita menjadi diri kita sendiri gitu lah, kita pasti dapetin cowok yang tepat. Kan ada juga yang bilang orang baik dapet yang baik gitu kan. Ya itu kan kepercayaan mereka sebagai dukun di sana dan kepercayaan kita sebagai dukun-dukun di sini gitu kan. Sebagai dukun-dukun dukun jadi dukun. Sebagai adat-adat dukun di sini gitu lah ya. Mungkin adat dukun di Indonesia Indonesia negara beda-beda ya. Yang bikin penasaran sih kita nunggu dari Eropa gitu ya, kali aja ada perdukunan kayak gitu. Oke, mungkin segitulah kita membahas ngebahas film The Medium, The Medium, terus tadi ya. banyak yang kita bahas, musik, zodiak, terus fakta unik. Nah, udah segitu dulu dari kita. Sampai jumpa di PMS selanjutnya di PMS saja.